Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Putri Ardia Pramesti dengan NPM 23691077. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan Ibu Putri kepada saya. Yang mana pertanyaan pertamanya yaitu, jelaskan apa itu 4C pada pembelajaran abad ke-21. Baik, di sini yang dimaksud 4C itu ada critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Baik, yang pertama itu ada critical thinking, yang mana berpikir kritis. Berpikir kritis di sini yaitu kemampuan menganalisis dan mengevaluasi informasi dan membuat keputusan yang logis secara berbasis bukti. Contohnya itu siswa menganalisis sumber berita untuk menentukan kebenaran dari isi berita tersebut. Nah, yang kedua itu ada creativity, yaitu kreativitas, yang mana kemampuan untuk berpikir inovatif, menciptakan ide baru, dan menemukan solusi untuk tantangan yang ada. Nah, contohnya itu seorang siswa menciptakan proyek inovatif untuk menyelesaikan masalah lingkungan di sekitar. Yang ketiga itu ada collaboration, yaitu kelompok. Seperti kemampuan bekerja sama dengan orang lain, berbagi ide, dan berkontribusi dalam tim secara efektif. Contohnya itu siswa mengerjakan proyek dengan cara berkelompok dan membagi tugas-tugas dan mendiskusikan permasalahan dengan bersama-sama. Yang keempat itu ada communication, yang mana komunikasi seperti kemampuan untuk menyampaikan ide atau gagasan dan informasi yang jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, contohnya itu seperti siswa mempresentasikan hasil dari diskusi mereka dengan cara menarik dan mudah dipahami oleh teman-temannya. Baik, pertanyaan kedua yaitu, jelaskan apa itu 6C pada pembelajaran abad ke-21. Nah, sama dengan sebelumnya yaitu 4C, yang mana terdapat critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Nah, di 6C ini terdapat dua lagi, yaitu karakter dan citizenship. Nah, kita akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu. Critical thinking, seperti yang sudah dijelaskan tadi, berpikir kritis. Siswa diajak untuk menganalisis sebuah informasi dan diajak untuk mengevaluasi sebuah bukti dan mengambil keputusan dengan bijak. Yang kedua itu ada creativity atau kreativitas. Nah, di sini siswa diajak untuk berpikir inovatif, menciptakan ide baru, dan menemukan solusi untuk memecahkan sebuah permasalahan. Yang ketiga itu collaboration, yang mana kolaborasi di sini siswa diajak untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk dapat menghargai pendapat masing-masing setiap anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat itu ada communication, yang mana komunikasi di sini siswa itu diajak untuk menyampaikan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan berbagai media komunikasi yang baik dan benar. Nah, yang kelima itu adalah karakter. Karakter di sini yaitu pengembangan nilai moral, etika, dan empati dari peserta didik tersebut, serta tanggung jawab yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Contohnya itu bisa seperti kayak guru memberikan tugas kepada peserta didik. Nah, kita bisa menilai apakah peserta didik tersebut bisa menyelesaikan tanggung jawab yang udah diberikan oleh guru tersebut. Nah, yang keenam itu ada citizenship, yang mana itu berkewarganegaraan global, seperti peduli kepada lingkungan, memahami isu-isu global. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan aplikasi 4C dan 6C pada pembelajaran abad ke-21 di sekolah dasar. Nah, pada pembelajaran 4C yaitu menggunakan teknologi interaktif. Seperti penerapannya itu memanfaatkan aplikasi
daring untuk pembelajaran dan interaktif pada siswa. Misalnya itu penggunaan aplikasi edukasi, permainan daring, atau simulasi virtual. Seperti media yang digunakan itu seperti Quizzes dan Google Workplace. Nah, selanjutnya itu ada 6C, yang mana di sini menggunakan membangun karakter dan kewarganegaraan pada siswa. Penerapannya itu mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan kewarganegaraan dalam setiap aspek pembelajaran kepada siswa tersebut, yang mana melalui cerita moral, guru mengajak siswa untuk lebih mengetahui apa karakter dan dari kewarganegaraannya tersebut, dan mengajak siswa untuk diskusi tentang isu-isu sosial atau kegiatan simulasi peran. Di sini media yang digunakan itu seperti cerita bergambar dengan pesan moral, video dokumenter tentang isu sosial, dan simulasi peran. Selanjutnya itu kita bisa sebagai guru bisa mengajak siswa untuk diskusi kelompok. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan aplikasi 4C dan 6C pada pembelajaran abad ke-21 di perguruan tinggi. Nah, 4C pada perguruan tinggi yaitu pembelajaran berbasis masalah, yang mana problem based learning dengan studi kasus. Nah, penerapannya itu mahasiswa menganalisis studi kasus yang kompleks dalam multidimensional, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif. Contohnya itu studi kasus tentang krisis ekonomi global, perubahan iklim, atau dilema etika dalam teknologi. Nah, media yang digunakan di sini yaitu forum diskusi dengan pakar industri atau perangkat lunak permodalan dan simulasi. Yang 6C yaitu pengembangan karakter dan kewarganegaraan global. Nah, penerapan yang saya ambil yaitu meningkatkan nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan kewarganegaraan global dalam kurikulum. Contohnya itu pertukaran mahasiswa internasional, serta tentang isu-isu global. Nah, media yang digunakan di sini yaitu forum diskusi daring global atau video dokumenter tentang isu-isu global, terus sama solusi diplomasi. Nah, soal selanjutnya yaitu nomor 5, yang mana soalnya yaitu paparkan menurut pendapatmu peran seorang guru pada abad ke-21 yang bukan hanya membangun kognitif dan karakter peserta didik, namun juga mampu membangun spiritual keagamaan di tengah terkikisnya kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini akan saya jelaskan yang mana pada poin pertama itu menjadi teladan yang baik. Sebagai seorang guru, saya akan menjadi teladan yang baik, yang mana sebagai seorang guru yang menjadi panutan. Panutan itu seperti sikap, perilaku, dan tutur kata guru sehari-hari mencerminkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan yang luhur. Nah, yang kedua itu meningkatkan nilai spiritual dalam pembelajaran. Nah, guru memanfaatkan media pembelajaran yang relevan dengan nilai-nilai keagamaan, seperti kisah inspiratif, video dokumenter tentang keindahan alam, atau lagu-lagu religi yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya itu guru akan bekerja sama dengan orang tua atau komunitas. Nah, di sini guru menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua untuk mendukung perkembangan spiritual anak tersebut di rumah. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 6. Jelaskan menurutmu apa itu model pembelajaran kooperatif PBL. Nah, PBL atau biasa disebut dengan problem based learning adalah penerapan pembelajaran yang menggabungkan prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini siswa, contohnya itu siswa bekerja sama dalam kelompok. Nah, di dalam kelompok tersebut siswa diajarkan untuk memecahkan sebuah permasalahan di dalam kelompok tersebut. Nah, peran guru di sini sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam memecahkan
proses pemecahan masalahnya. Manfaat dari PBL tersebut yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis siswa tersebut. Selanjutnya itu meningkatkan keterampilan sosial dan kooperatif siswa, yang mana siswa diajak untuk bekerja sama untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, pertanyaan ketujuh yaitu jelaskan menurut pendapatmu apa itu model pembelajaran PJBL. Nah, yang dimaksud PJBL di sini adalah pembelajaran kooperatif project based learning, yaitu melalui pendekatan yang sangat dinamis dan efektif yang menggabungkan kekuatan dari dua model pembelajaran yang kuat, yang mana PJBL di sini mengambil inti dari pembelajaran berbasis proyek yang berfokus pada proyek sebagai pusat pembelajaran. Misalnya proyek ini dikerjakan dengan kompleks dan relevan dengan dunia nyata, dengan menantang siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Jadi di sini tuh siswa itu diajak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan proyek, dan kerjasama tim tersebut, di dalam kerjasama tim tersebut siswa diajak untuk saling berkomunikasi dan bertukar ide pikiran dan berkolaborasi untuk menyelesaikan sebuah proyek tersebut. Nah, untuk pertanyaan 8 yaitu kesan dan pesan saya selama mengikuti challenge dari Ibu Putri. Yang pertama itu kesannya, saya di sini mengikuti challenge kategori 4, yang mana itu berbagi kepada anak panti. Nah, di situ kesan saya yaitu saya dapat berbagi kebahagiaan dan kehangatan dengan melihat senyum mereka, dimana saat kami datang semuanya tuh kayak masih canggung. Nah, setelah kami pulang mereka jadi bahagia setelah mendapat bingkisan dari kami. Jadi anak-anak di sana udah mulai dekat sama kami. Kesannya itu jadi tahu apa sih yang dilakukan sama anak panti, kegiatan sehari-harinya. Terus banyak bertanya kepada mereka, jadi tahu rasa syukur kita jadi makin bertambah, dan meningkatkan untuk selalu tertanam di diri ini rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan selama ini kepada saya. Pesan saya yaitu pentingnya peduli. Jadi di sini kita jadi tahu pentingnya peduli terhadap sesama, jadi tahu kehidupan yang ternyata kehidupan yang kita miliki ini adalah kehidupan yang diinginkan oleh adik-adik panti. Jadi kita lebih bersyukur, harus lebih bersyukur atas hidup yang telah Allah berikan kepada kita saat ini. Nah, saran dari saya, semoga setiap tahunnya kami bisa berbagi kebahagiaan dengan teman-teman dan berbagi kebahagiaan bersama anak panti. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan bukan hanya karena tugas kegiatan ini kami selenggarakan. Baik, sekian penjelasan dari saya dari pertanyaan yang Ibu berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya meminta saran dan masukan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.